Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, di sini kami dari kelompok 5 ingin memaparkan materi mengenai administrasi guru bimbingan dan karir. Baiklah, saya akan membagikan PPT-nya melalui screen layar. Baiklah, jadi pada pertemuan hari ini kami akan membahas mengenai pengertian guru bimbingan, tujuan bimbingan dan konseling di sekolah, macam-macam layanan bimbingan dan konseling, peran guru bimbingan dan konseling dalam menumbuhkan minat siswa untuk memanfaatkan layanan konseling individu, serta dasar hukum penyusunan program bimbingan. Pengertian guru bimbingan. Guru bimbingan karir merupakan salah satu bidang bimbingan yang harus diberikan di sekolah yang dilakukan oleh guru bimbingan dan konseling. Hal ini bertujuan untuk mengoptimalkan potensi diri masing-masing siswa dalam mempersiapkan diri untuk melanjutkan studi maupun dunia pekerjaan. Salah satu persiapan yaitu memilih jenjang pendidikan yang tepat dalam perencanaan memilih lapangan pekerjaan. Sedangkan menurut Tati Romla tahun 2006, bimbingan dapat diartikan sebagai suatu proses pemberian bantuan kepada individu secara berkelanjutan dan sistematis, yang dilakukan oleh seorang ahli yang telah mendapatkan latihan untuk itu dan dimaksudkan agar individu dapat memahami dirinya dan lingkungannya, dapat mengarahkan diri, menyesuaikan diri dengan lingkungan, serta dapat mengembangkan dirinya secara optimal untuk kesejahteraan dirinya dan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan pengertian yang dikemukakan oleh beberapa ahli, dapat disimpulkan bahwa bimbingan merupakan bantuan kepada individu yang diberikan oleh seseorang yang telah terlatih untuk dapat menyesuaikan diri terhadap lingkungan maupun kondisi yang sedang dialami dengan cara mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki dengan cara berkesinambungan serta sistematis agar terwujudnya kesejahteraan baik untuk dirinya sendiri atau orang lain. Maka dari itu, guru BK mempunyai peran yang penting sebagai fungsi pemahaman, fungsi pengembangan, serta fungsi penyaluran. Karena guru BK merupakan tenaga profesional yang terlatih menguasai bidang bimbingan karir. Guru BK memiliki kemampuan dalam membimbing di bidang bimbingan akademik, bidang bimbingan pribadi, bidang bimbingan sosial, serta bidang bimbingan karir. Selanjutnya akan dibacakan oleh Fitri. Tujuan bimbingan dan konseling di sekolah ialah untuk membantu peserta didik mencapai tugas-tugas perkembangan secara optimal sebagai makhluk Tuhan sosial dan pribadi. Lebih lanjut, tujuan bimbingan konseling adalah membantu individu dalam mencapai kebahagiaan hidup pribadi Tuhan, kehidupan yang produktif dan efektif, hidup bersama dengan individu-individu lain, harmoni cita-cita mereka dengan kemampuan yang dimilikinya. Dengan demikian, peserta didik dapat menikmati kebahagiaan hidupnya dan dapat memberikan sumbangan yang berarti kepada kehidupan masyarakat umumnya. Macam-macam layanan bimbingan dan konseling. Yang pertama itu adalah layanan orientasi. Layanan orientasi adalah layanan bimbingan yang dilakukan untuk memperkenalkan siswa baru atau seseorang terhadap lingkungan yang baru dimasukinya. Layanan ini bertolak dari anggapan bahwa adalah hal yang selalu dapat berlangsung dengan mudah dan menyenangkan bagi setiap orang. Yang kedua yaitu ada layanan informasi. Dalam menjalani kehidupannya dan perkembangannya juga, individu memerlukan berbagai informasi, baik untuk keperluan kehidupan sehari-hari, sekarang maupun untuk perencanaan kehidupan yang kedepannya. Informasi ini dapat diperoleh dari berbagai sumber, dari media lisan melalui perorangan, media tertulis, dan grafis, melalui sumber dari media lisan melalui perorangan, media tertulis, dan grafis, melalui sumber formal dan informal, sampai dengan media elektronik melalui sumber teknologi tinggi. Yang ketiga itu adalah layanan penempatan dan penyaluran. Individu sering mengalami kesulitan dalam menentukan pilihan, sehingga tidak sedikit pun
Individu yang bakat, kemampuan, minat, dan hobinya tidak tersalurkan dengan baik. Individu seperti itu tidak mencapai perkembangan secara optimal. Mereka memerlukan bantuan atau bimbingan dari orang-orang dewasa, terutama konselor, dalam menyalurkan potensi dan mengembangkan dirinya. Yang keempat yaitu layanan penguasaan konten. Layanan penguasaan konten yakni layanan konseling yang memungkinkan klien mengembangkan diri berkenaan dengan sikap dan kebiasaan belajar yang baik, materi pembelajaran yang cocok dengan kecepatan dan kesulitan belajarnya, serta berbagai aspek tujuan dan kegiatan belajar lainnya. Dalam perkembangan dan kehidupannya, setiap individu perlu menguasai berbagai kemampuan ataupun kompetisi. Dengan kemampuan atau kompetisi itulah individu hidup dan berkembang. Banyak atau bahkan sebagian besar dari kemampuan atau kompetisi itu harus dipelajari. Yang terakhir yaitu konseling perorangan. Konseling individual adalah proses belajar melalui hubungan khusus secara pribadi dalam wawancara antara seseorang konselor dan seseorang konseli atau klien. Konseli atau klien mengalami kesukaran pribadi yang tidak dapat dipecahkan sendiri. Kemudian ia meminta bantuan konselor sebagai petugas yang profesional dalam jabatan dan dengan pengetahuan dan keterampilan psikologi. Konseli ditujukan pada individu yang normal yang menghadapi kesukaran dalam mengalami masalah pendidikan, pekerjaan, dan sosial di mana ia tidak dapat memilih dan memutuskan sendiri. Baiklah, peran guru bimbingan dan konseling dalam menumbuhkan minat siswa untuk memanfaatkan layanan konseling individu. Teori lainnya menjelaskan bimbingan adalah proses bantuan terhadap individu untuk mencapai pemahaman diri dan pengarahan diri yang dibutuhkan untuk melakukan penyesuaian diri secara maksimum kepada sekolah, keluarga, serta masyarakat menurut Wardati dan Jauhar tahun 2011. Gantina Komalasari menegaskan bahwa bimbingan dapat dimaknai sebagai proses bantuan yang memiliki tujuan membantu individu membuat keputusan penting dalam hidupnya yang biasanya terjadi pada pendidikan atau persekolahan. Bimbingan lebih bersifat pencegahan, yaitu bantuan yang dilakukan untuk membantu individu dalam beradaptasi dan mencapai proses perkembangannya, baik secara pribadi, intelektual, sosial, emosi, dan karir. Dasar hukum penyusunan program bimbingan. Penyelenggaraan bimbingan dan konseling di sekolah merupakan bagian integral dari upaya pendidikan berperanan aktif dalam mencerdaskan kehidupan bangsa melalui berbagai pelayanan bagi peserta didik bagi pengembangan potensi mereka seoptimal mungkin. Berikut ini dikemukakan berbagai peraturan perundangan yang mendasari dan terkait langsung dengan layanan BK di sekolah. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Bab 1 Pasal 1 Ayat 1. Yaitu ayat satunya, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, pada ayat 6-nya yaitu pendidikan adalah tenaga pendidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.